Kenapa Hokage di anime Naruto tidak dipilih menggunakan cara voting? Ini adalah pertanyaan yang cukup menarik untuk dibahas, karena memang faktanya di dalam serial anime Naruto, cara pemilihan Hokage alias pemimpin tertinggi di desa Konoha tidak menggunakan tata cara voting layaknya seperti di negara-negara modern di dunia nyata. Kita ambil contoh pada pemilihan presiden di Amerika, di mana pemilihan presidennya menggunakan metode pemilihan umum dengan cara voting langsung yang dilakukan oleh setiap individu di negara tersebut. Baik ya rakyat jelata maupun para elitis, dalam pemilihan umum berbasis voting, istilah one vote, one choice sangat berlaku. Namun, kenapa cara pemilihan tersebut tidak menginspirasi Masashi Kishimoto sebagai kreator utama dari serial Naruto ini untuk menerapkannya di dalam cerita Naruto? Jawabannya adalah karena sejatinya demokrasi dan pemilihan presiden menggunakan cara voting itu hanya menguntungkan kaum kapitalis saja. Masashi Sensei seolah ingin mengatakan bahwa penunjukan seorang pemimpin yang ideal dalam suatu negara itu ialah dengan cara musyawarah. Yang dikatakan demokrasi itu hanyalah bagi para kapitalis dan orang-orang kaya konglomerat saja. Memang benar dari rakyat banyak yang memilih dalam pemilu dan sebagai legitimasi untuk kekuasaan penguasa, diwakili oleh rakyat yang duduk manis di dewan dan namun kenikmatannya hanya untuk segelintir rakyat penyokong saat kampanye, yaitu investor dan pemodal. Janji setia penguasa dalam sistem demokrasi kapitalis adalah kepada investor, bukan kepada rakyat. Jikapun rakyat diberi janji saat kampanye menjelang pemilu, itu hanya janji palsu. Keadaan demikian terjadi berawal dari sistem pemilu pada sistem demokrasi kapitalis, baik untuk memilih kepala daerah maupun kepala pemerintahan pusat yang meniscayakan biaya yang sangat besar. Mereka yang tidak memiliki modal atau tidak disokong oleh para pemodal bisa dipastikan tidak akan bisa lolos dalam bursa pencalonan. Sehingga kolaborasi hubungan mutualisme antara pengusaha dan investor dengan calon penguasa mesti terjadi. Disinilah visi, misi, kredibilitas, dan idealisme calon kepala pemerintahan pada akhirnya akan tersandra. Janji-janji mulu kepada rakyat saat kampanye, visi misi membangun daerah atau bangsa yang berkarakter hampir dipastikan akan terlupakan. Itulah alasan kenapa Masashi Kishimoto menceritakan tata cara memilih Hokage di dalam serial anime Naruto menggunakan cara yang sesuai dengan ajaran Islam, yaitu menggunakan cara musyawarah dan penunjukan langsung oleh para petinggi desa. Hal ini bisa kita lihat pertama kali ketika proses pemilihan Danzo menjadi Hokage menggantikan Tsunade yang sekarat setelah arc penyerangan Konoha oleh Pain. Hal yang paling awal ditanyakan Daimyo sebagai pemimpin negara api kepada para petinggi desa tentang kriteria seorang pemimpin desa adalah tentang nasab alias silsilah guru dari calon Hokage yang dinominasikan tersebut. Contohnya adalah dalam hal ini Kakashi yang direkomendasikan oleh Shikaku menjadi Hokage. Dia langsung ditanyai oleh Daimyo silsilah guru yang mengajarnya dan juga apa yang menjadikan ia direkomendasikan menjadi seorang Hokage adalah karena dia merupakan murid dari Hokage keempat, dan Hokage keempat adalah murid dari Jiraiya yang merupakan murid dari Hokage ketiga. Jadi bisa dikatakan silsilah guru ini sangat ditekankan untuk menjadikan seseorang layak menjadi seorang Hokage. Ini bisa dikatakan sangat-sangat sesuai dengan ajaran Islam, di mana nasab atau silsilah guru ini sangat ditekankan di dalam ajaran Islam sebagai indikator yang menunjukkan seberapa berkualitas seseorang dalam hal ilmu pengetahuan dan juga dalam hal penunjukan-penunjukan pejabat-pejabat publik dan lain sebagainya.
Selain nasab atau silsilah guru, prestasi dan kemampuan juga sangat diperhatikan dalam pemilihan seorang Hokage. Bisa kita lihat pada kasus pemilihan Yondaime Hokage, yaitu Minato Namikaze, di mana dia diangkat menjadi seorang Hokage ketika usianya masih sangat muda sekali. Karena prestasinya yang diakui oleh dunia menjadi pahlawan pada Perang Dunia Ninja ketiga, ia akhirnya ditunjuk menjadi seorang Hokage. Dan proses pemilihannya sendiri pun adalah menggunakan cara penunjukan langsung yang dilakukan oleh Hokage ketiga sebagai pemimpin sah pada saat itu yang sudah memasuki masa pensiun. Jadi sebenarnya di dalam serial Naruto sendiri ada dua proses tata cara pemilihan seorang Hokage, yaitu menggunakan cara musyawarah dan juga menggunakan cara penunjukan langsung. Dan lagi-lagi ini bisa dikatakan 100% meniru apa yang terjadi di dalam sejarah Islam. Di mana di dalam sejarah Islam sendiri penunjukan Abu Bakar As-Siddiq, salah satu bisa dikatakan seorang sahabat setia dari Rasulullah SAW, yang ketika Rasulullah SAW meninggal, dia ditunjuk menjadi seorang khalifah pertama yang menggantikan Rasulullah SAW setelah meninggalnya beliau. Ia diangkat menjadi seorang khalifah menggunakan tata cara musyawarah, di mana dalam kesepakatannya Abu Bakar dipilih menjadi khalifah karena ia adalah orang pertama yang mengakui peristiwa Isra Mi'raj, dan ia adalah orang yang menemani Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Lalu ia juga orang yang sangat gigih dalam melindungi orang yang memeluk agama Islam. Selain itu juga ia adalah imam sholat sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW ketika ia sedang sakit. Dan setelah sepakat, Umar bin Khattab akhirnya menjabat tangan Abu Bakar dan menyatakan baiatnya kepada Abu Bakar, alias ia mengakui kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq sebagai seorang khalifah. Lalu hal tersebut diikuti oleh Sa'ad bin Ubadah dan umat Islam lainnya. Dan akhirnya semua alias seluruh umat Islam di negara yang dipimpin oleh Islam pada saat itu mengakui Abu Bakar As-Siddiq sebagai seorang khalifah. Dan sedangkan pada kisah penunjukan Umar sebagai khalifah, tata caranya sangat-sangat berbeda, yaitu penunjukan dengan cara kedua seperti apa yang terjadi di dalam dunia Naruto, yaitu dengan cara penunjukan langsung, di mana dikisahkan bahwa Abu Bakar memanggil Utsman bin Affan untuk menulis wasiat yang berisi tentang penunjukan Umar bin Khattab sebagai penggantinya di masa depan kelak. Tujuan dari hal tersebut yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah agar ketika sepeninggal beliau tidak ada kemungkinan perselisihan di kalangan umat Islam untuk masalah penunjukan khalifah umat Islam. Ya, kenapa tata cara penunjukan seorang khalifah memiliki dua cara? Bahkan sebenarnya banyak sekali cara-cara penunjukan khalifah yang berbeda-beda di setiap zamannya. Selain dua cara tersebut, yaitu musyawarah dan juga penunjukan langsung, ada juga tata cara dengan cara penunjukan khalifah melalui garis keturunan yang dilakukan oleh dinasti-dinasti Islam setelah masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin berakhir. Ya, alasan sebenarnya dari semua itu adalah karena Islam sama sekali tidak mengatur tata cara memilih seorang pemimpin. Yang diatur Islam adalah bahwa Islam harus memiliki satu pemimpin yang merupakan penaung dan wakil Allah di muka bumi, yaitu seorang khalifah di muka bumi. Ya, bisa dikatakan Islam sebenarnya harus memiliki seorang pemimpin, dan hal tersebut diwujudkan dalam beberapa bentuk-bentuk pemerintahan dan juga politik di dalam ajaran Islam, ya, seperti misalnya yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah dan Abbasiyah serta Utsmani dan lain-lain sebagainya. Mereka semua bisa diakui sebagai bentuk-bentuk pemerintahan khalifah alias kekhalifahan yang menaungi ataupun melindungi umat Islam di seluruh dunia sebagai wakil Allah di muka bumi pada zaman mereka masing-masing. Dan pertanyaannya adalah, apakah hal tersebut bisa terjadi lagi di masa depan?
karena pada kenyataannya dan faktanya pada masa saat ini Islam sama sekali tidak memiliki seorang pemimpin yang menaungi atau melindungi umat Islam di seluruh dunia yang bisa disebut atau bisa dikatakan sebagai seorang khalifah di muka bumi, sebagaimana apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW tentang seorang khalifah alias ulil amri, pemimpin umat di seluruh dunia. Oke, mungkin sekian dulu pembahasan kita hari ini tentang ajaran Islam di dalam anime Naruto. Semoga bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa juga untuk like, subscribe. Dan jika kalian memiliki pendapat lain serta saran ataupun kritik, bisa kalian tambahkan komentar kalian di kolom komentar di bawah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita bertemu lagi di video-video berikutnya.